Selamat malam Mitra Guru Dana, saya host pada malam hari ini dan di samping saya Mas Ali ya, Ali. Mas Ali. Nah, telah kedatangan nih tamu super. Beliau sebenarnya seorang jurnalis yang sudah melalang buana ya di kampus dulu. Kemudian bagusnya topik yang kita angkat pada hari ini teman-teman sekalian adalah seputar beasiswa. Nah ini jadi narasumber yang super pada malam ini sekali saya pilih itu karena apa dari S1 sampai S3 yang saat ini akan selesai beberapa bulan lagi itu bagusnya itu melalui jalur beasiswa. Nah seperti apa nanti usaha yang dilakukan kemudian bagaimana caranya mendapatkan beasiswa itu nanti tentu kita akan berbincang lebih lanjut gitu ya. Bagaimana kabar Mas Ramli, sehat kah? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga Sementara alhamdulillah sehat. sehat, Dan mudah-mudahan sehat selalu. sehat saja. Iya. Anak-anak, kalau anak gimana? Sehat? Ya, semuanya sehat. Ya, sehat. Oke, Iya. baik. Sekarang ini sudah apa ya mau mencapai ya masa-masa akhir ya untuk program dokter. Iya. Kalau bisa apa namanya kita tahu nih sebenarnya kan banyak orang yang mengatakan, "Ih, kalau apa ngambil dokter itu ya melelahkan, kemudian physical demanding gitu kan." Nah, jadi kalau bagi Mas Ramli nih apa yang mau disampaikan itu kira-kira ke kami yang masih apa ya masih punya niat dan ikhtiar untuk ke jenjang itu kira-kira. Ya, baik sahabat Guru Dana, pada kesempatan kali ini pertemuan yang cukup spesial karena diundang sama ownernya langsung. Jadi saya merasa bersyukur dan bisa ketemu sama sahabat-sahabat semuanya. Karena pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kepada sahabat-sahabat Guru Dana dimanapun Anda berada. Jadi seperti yang disampaikan tadi, benar bahwa selama ini karena pengalaman dan karya saya rasa, dan terutama keberuntungan yang membawa saya sampai pada titik ini, yaitu sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Malang. Tentu tidak ada sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan dan ikhtiar. Tentu doa dari sahabat, tentunya juga dari orang tua, Keluarga ya. Ya. Oke, baik. Ya, itu kalau apa ya Mas Ramli itu enggak sulit ya atau bagaimana sih perjuangan itu untuk apa namanya bisa jadi awardee gitu. Apa ada tantangan apa gitu? Masalah sulit tidak kan sebenarnya relatif ya. Tergantung bagaimana kita menjalani semuanya itu. Namun selama ini yang dikatakan orang itu adalah sulit sebenarnya soal keberanian saja. Oke. Di sini selama ini ya saya berani aja, berani menantang diri, terus menembus batas-batas yang dikatakan orang itu sulit menerjang atau sulit menembusnya gitu. Dan alhamdulillah sampai S3 walaupun mungkin ya tapi ini bisa menjadi reference yang mungkin bisa menjadi acuan bagi buat teman-teman bahwa selama ini ternyata pentingnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Saya sebenarnya ya kembali lagi faktor keberuntungan tadi. Walaupun dari S1, S2 bahkan sampai S3 itu jujur bahasa Inggris saya itu kurang. Kalau dihitung rentannya itu misalkan dari 30 sampai 100 ya mungkin bisa antara 30 sampai 40. Saking ininya gitu. Bahkan ketika kalau saya ditantang untuk menggunakan bahasa Inggris itu saya agak minder gitu ketika ngelihat. Tapi itulah yang membuat saya terus maju, terus berusaha gitu. Walaupun hanya menggunakan pada saat itu menggunakan TOEFL prediksi waktu S2, begitupun dengan S3 saya menggunakan TOEFL yang 5 tahun yang lalu. Itu pun bukan ITP ya. Itu pun bukan ITP dan itu saya menggunakan TOEFL tes kampus. Gitu. Kan biasanya kampus itu ngadain tes seperti itu. Jadi selama kita berani dan mau berusaha, insya Allah batas-batas itu kesulitan ataupun apa yang menjadi yang ditakutkan oleh orang di dalam menempuh perkuliahan, apalagi mendaftar lewat beasiswa, insya Allah bisa tembus. Gitu. Kalau di saya pribadi sih saya kuriusnya di persiapan sebelum
selesai S1 kah atau Iya. memang direncanakan jauh-jauh hari beasiswa S2-nya atau gimana? Secara perencanaan sebenarnya enggak gitu. Bahkan saya enggak nyangka bisa sampai keluar daerah Iya. gitu. Bahkan dulu kita sebagai orang kampung lah gitu ya. Iya. Saya berasal dari desa yang dimana itu pinggir pantai, daerah Kecamatan Keruak, dimana orang tua dulu itu kita sangat keluar kecamatan saja dulu itu was-was gitu. Iya. Ya, jadi orang tua itu was-was. Oh, Padahal itu baru iya. keluar Iya, kecamatan ya, apalagi keluar daerah. Bahkan dulu ya, saya nggak nyangka bisa di jurusan geografi. Padahal cita-cita dan hobi saya dulu itu seni. Oh. Dan dulu hampir setiap hari itu kalau nggak ngegambar, ngelukis ya kayak saya kurang happy gitu. Oke, Ah, oke. iya, iya. Sehingga saya dulu bercita-cita pengen jadi arsitek. Hmm. Cuman karena jurusan di Lombok itu arsitek itu sulit dan hampir tidak ada. Sementara adanya di Bali ataupun di Jogja pada saat itu hanya saja akan kembali ke orang tua Iya. gitu. Syukur-syukur bisa kuliah saja udah alhamdulillah gitu kalau orang tua itu. Ya kan kayak gitu kita kalau Iya, di iya. kampung seperti itu. Ya. Oke, Iya. baik. Tapi sebelum S2 apa aja nih yang dipersiapkan dulu? Maksudnya kan kalau Pak Ramli nih pakai tuh prediksi S2-nya. Betul. Sementara orang kan yang saya tahu nih ya persiapan bahasa capeknya luar biasa dan bahkan menjadi yang paling lama. Tapi kok bisa pakai tuple prediksi gitu? Oke. Selain dari faktor keberuntungan, mungkin ada yang mau disampaikan supaya bisa dicontohkan lah gitu. Jadi sebenarnya ini setiap usaha ataupun apa yang kita inginkan itu kan harus prepare, harus persiapan paling penting itu. Yeah. Sehingga ya tidak ada kesuksesan ya tanpa adanya persiapan dan kesempatan seperti itu. Sehingga penting untuk mempersiapkan diri. Nah, pada saat itu memang dari jauh hari gitu. Yeah. Tapi tanpa sadar saya bukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk melanjutkan kuliah melalui beasiswa. Hanya saja mengalir karena hobi, karena lingkungan di situ, circle itu yang paling penting. Circle di mana yang membawa kita, membawa Anda pada kebiasaan maupun aktivitas sehari-hari gitu. Nah, pada saat itu kebetulan waktu S1 itu nggak sengaja juga jadi wartawan. Sebelum selesai S1, wisuda S1 lah. Sudah jadi sempat wartawan. kerja jadi wartawan. Pernah jadi wartawan. Dan itu pun nggak langsung jadi wartawan. Ya, ya. Hampir 1 tahun lebih itu saya jadi loper koran. Jadi penjual koran. Penjual koran. Jadi itu yang mungkin orang belum banyak yang tahu. Ya, mungkin hanya Mungkin sekedar hanya- melihat kesuksesan ya. Iya. Ya, tetapi Hanya ada beberapa proses orang sih. panjang juga. Ya hanya beberapa orang sih yang memang mengetahui itu. Misalkan saya ngejual koran gitu hampir sampai waktu itu menggunakan sepeda keliling sampai bahkan bisa sampai 100 pelanggan. Itu setiap hari dari subuh sampai jam 8 jam. Gimana menyelesaikan aktivitas kuliah dengan kerja? Memang kalau loper itu biasanya dari paling telat itu ya untuk kita nganter itu sampai jam 8. Sampai jam 9 orang udah pada ngantor, artinya udah mereka kan butuh iya. berita press di rumah masing-masing gitu. Sehingga lewat dari jam 9 itu udah koran itu udah basi. Memang itu kekurangannya kalau koran cetak. Nah, itulah adalah bagian dari persiapan. Tanpa disengaja dan tanpa diskenario gitu ya. Dan begitu 1 tahun lebih gitu akhirnya saya dipercaya untuk menjadi seorang wartawan. Dan itu pun saya sengaja melakukan aktivitas ya kayak menulis gitu. Sengaja nulis, mencoba untuk buat berita. Walaupun waktu itu memang saya harus titip berita itu ke teman wartawan yang asli gitu. Dan begitu terbit walaupun nama saya di situ nggak ada itu saya bangga gitu. Dan saya selalu ngecek perbaikan dari itu yang mana sih gitu. Akhirnya saya terus belajar akhirnya direkomendasikanlah sama teman yang tempat saya nitip tulisan itu. Direkomendasi akhirnya naiklah jadi
wartawan kurang lebih sampai 3 tahun Jadi wartawan. sebelum saya meluluskan diri S1 di Universitas Iya. Hamzanwadi yang waktu itu STKIP ya. SKIP ya. Nah, dan saya selesai itu 2012. Dan selain circle saya atau lingkungan saya sebagai jurnalis, dan ada beberapa teman-teman yang dari jurusan sastra bahasa Indonesia itu ngajak untuk ikut gabung ke dunia sastrawan, penyair dan membuat puisi pada saat itu. Dan alhamdulillah sebelum saya S2 itu jadi saya udah nulis sampai 2-3 buku waktu itu. Oh, Nah, itulah pengalaman yang tidak disengaja dan diskenario, dan tulisan itu pun tidak diskenario, dan itulah menjadi jalan untuk menembus beasiswa dengan karya-karya itu. Walaupun ya Iya, dari segi bahasa Inggris saya yang nggak bagus-bagus amat gitu. Bahkan pada saat wawancara saya jujur saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya mau gimana lagi gitu. Ya. Tapi ternyata itulah yang dinilai kejujuran kita daripada mengaku-ngaku bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi begitu wawancara nanti ditanya dengan bahasa Inggris kan bingung juga gitu. Ya alhamdulillah. Bahkan mudahan teman itu masih ingat saya. Jadi pada saat itu juga ada teman dari Sumbawa. Pinternya bahasa Inggris luar biasa. Tapi memang terkendala karena waktu itu dia linearitas, sangat diutamakan linearitas. Pada saat pengumuman, padahal saat dia wawancara dari awal sampai akhir, hampir nggak pernah dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi apa? Begitu pengumuman, akhirnya dia nggak lulus. Saya juga bengong gitu. Ternyata setelah ditelusuri yaitu masalah linearitas. Dia jurusannya sebelumnya itu jurusan TI. Dia ngambilnya jurusan politik, dan itu dia ngambil luar negeri loh. Bahkan sempat ditawarin waktu itu Universitas Milan, tapi dia nggak mau. Dia bersikukuh dengan pendiriannya mau di dunia di bidang perpolitikan. Tapi itu yang membuat dia mengganjal. Coba pengalaman baru. Terkadang ya jadi sebenarnya sumpek kita terkadang ya kan orang kan dengan lahirnya sebagai makhluk sosial gitu ya, jadi Betul, kan perspektifnya berbeda gitu. Kadang ada yang memang yang tidak nyaman gitu dengan satu bidang tertentu yang harus dikuasai, jadi harus cross border gitu. Mungkin ya itu mungkin anunya ya. Betul. Tetapi saya mau lingkerin yang di karyanya dulu. Apakah karya sebelum yang nggak diplanningkan nih berpengaruh besar terhadap penerimaan menjadi wardi S2-nya gitu? Menurut saya menurutnya lah gitu. Menurut saya karena pada saat itu juga saya ditanya, kamu itu sastrawan ya? Enggak juga sih Pak, itu topinya gue. Jadi kebetulan waktu itu saya pakai topi dan dilihat dari biodata saya banyak tulisan saya buku puisi. Padahal jurusan saya pendidikan geografi gitu. Tapi memang disitulah nanti track record yang ya kan kalau mungkin bahasa sederhananya, bagaimana sih ini jurusan tanah malit ini kok mau karyanya itu sastra. Tapi saya yakin memang itulah yang membawa saya jalan. Meskipun nggak linear ya antara karya dengan jurusan, tetapi tetap diapresiasi lah gitu. Memang ada juga sih beberapa tulisan-tulisan yang menyangkut tentang geografi gitu kan. Ya itu sih yang menjadi penilaian. Kalau boleh tahu IC kah atau apa gitu, atau jurnal artikel? Waktu itu memang IC. Dan juga kan selain puisi juga berita-berita saya kan banyak juga mengangkat tentang lingkungan, mengangkat tentang isu-isu sosial seperti itu. Walaupun jurusan saya memang geografi, tapi masih ada kaitannya. Ya, ilmu sosial dengan geografi kan. Betul. Sebenarnya secara ini itulah yang dilihat sama beasiswa pada umumnya seperti itu. Perjuangan, karya, dan bagaimana kelengkapan administrasi itu hanyalah 1 dan sampai 10% lah dari segala seleksi rentetan seleksi dari beasiswa itu. Tapi setahu saya kalau nggak lengkap administrasi nih ya, pasti di reject sama LPDP.
Ya betul. Kalau sekarang sih memang LPDP Iya. udah sering banget. Dan saya bersyukur saya daftarnya pada saat itu di tahun 2015 ya. Dan itu syukurnya awal-awal. Dan begitu pun BPI. Saya adalah angkatan pertama di Oh, Oh, oke. berarti S3-nya di LPDP versi BPI. Ya, Mbak yang menjadi penyelenggara itu kan Nah, BPI, iya. tapi yang mendanai itu adalah dari Oh, Kementerian LPDP, Keuangan yang iya. dikelola Betul, oleh betul. LPDP. lengkap gitu. Waktu S1 PPA waktu itu. Masih PPA sekarang ya. Iya. Terus yang S2 LPDP. PDP. Dan yang S3 itu BPI. Walaupun anggarannya itu sebenarnya sama. Satu sumber ya dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi kalau BPI dengan LPDP itu adalah satu rumah beda ruangan. Satu dapur. Iya, Dapurnya itu Iya, Kementerian dapur, Keuangan. dapur beda ruangan, Seperti itu. iya. Satu rumah tapi Ya, beda ruang ya. Beda Betul ya. ruangan. Ya berarti apa namanya? Ngambil beasiswa kan sebenarnya enggak apa ya. Jadi berbeda orang memang berbeda rezeki gitu ya. Jadi tidak semua kok orang yang apa yang dapat beasiswa itu harus melalui apa namanya kemampuan bahasa yang bagus tapi dalam konteks bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Nah, jadi seperti kasus Mas Ramli ini kan agak unik ya. Iya. Agak unik. Nah, jadi beasiswa S2 juga pakai ya kalau kita apa namanya bisa mengadopsi mungkin bahasa sekarang itu ya pakai TOEFL BPJS gitu kan, jadi bukan TOEFL yang asas gitu ya. Asas gitu ya. Nah, jadi itu lemah lembut ya tapi bisa gitu. Nah, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ini Mas Ramli bagi teman-teman beasiswa hunter lah gitu ya. Nah, jadi Iya. apa pesan yang mau disampaikan dengan animo orang yang begitu tinggi terhadap beasiswa, namun lagi-lagi nih ada penghalang bagi mereka itu dengan TOEFL IELTS itu kira-kira apa yang perlu disiratkan gitu. Selama ini sebenarnya dari sekian orang yang gagal atau mungkin belum kesampaian mendapatkan beasiswa itu rata-rata terkendala itu karena bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. TOEFL terutama. Dan itu wajar dan menurut saya dengan perkembangan zaman dan perkembangan beasiswa dan pendidikan, menurut saya bahasa Inggris itu penting, gitu, penting gitu. Karena kita tidak bisa menyamaratakan faktor keberuntungan kita sama Orang, gitu, ya, antara beda-beda. manusia yang satu atau mahasiswa yang satu dengan manusia yang lain gitu ya. oke. Artinya bisa saja faktor keberuntungan kita di mana gitu. Dan kebetulan ya saya faktor keberuntungan saya pada saat itu adalah angkatan pertama dan memang belum Ya, terlalu seketat. diperketat ya Seleksi yang seleksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau sekarang udah artinya bahasa Inggris itu sangat penting. Bahkan ini baru kali ini saya buka nih. Bahkan saya dulu itu sampai 2 kali tuh. 2 kali mendaftar di UGM dan selalu gagal. Karena apa? Faktor bahasa Inggris. Oke. Jadi apalagi saya kan memang jurusannya itu geografi. Kalau kita menyebut geografi pasti itu orang akan mengatakan UGM. Jadi kiblat dari geografi itu terutama UGM. murni ya. Iya, iya. Terutama murni itu geografi murni itu UGM. Sehingga itu sampai 2 kali saya mendaftar. Nah, bahkan di daftar saya terakhir itu saya terima tapi bersyarat. Jadi harus menyelesaikan bahasa Inggris dalam jangka waktu sekian. Nah, dalam jangka waktu sekian itu saya belum bisa bahasa Inggris. Artinya belum mencapai skor yang diinginkan. Akhirnya apa? DO diri sendiri. Jadi DO diri sendiri. DO sebelum di-DO-kan gitu. Damai. Dan tapi saya pantang menyerah. Artinya karena waktu itu juga habis bekal gitu kan di daerah orang di Jogja pada saat itu. Dan saya tidak kenal siapa-siapa pada saat. Akhirnya apa? Saya hilangkan keegoan saya sebagai seorang sarjana. Lalu saya melamar pekerjaan menjadi tukang fotokopi, bayangkan. Sebentar dulu nih, Pak. Ya. Pak Ranmi. Ditolak di UGM S1 atau S2? S2 dong. Oh, Kan S2. udah selesai S2, S1. Oh iya. Dan itu sudah selesai Maksud saya S2 S3 tadi. Nah, Ya. S1 ke S2. Oh iya, S1. Dan selesai S1 saya masih kan di wartawan. Tapi saya berani saya resign dari Dunia wartawan. untuk melanjutkan studi ke S2. Bahkan saya waktu itu untuk berangkat ke Jogja itu saya harus menjual motor saya. Dan semua hasil-hasil wartawan di
di waktu itu di Radar Lombok Ah. itu saya jual. Termasuk terakhir itu motor untuk berangkat ke Jogja. Motivasinya apa nih? Kok mau mengambil Berangkat. resiko, maksudnya mengambil sesuatu yang belum pasti dan merelakan pekerjaan. Ya begitulah tadi apa yang seperti motivasinya? yang saya katakan tadi bahwa kita harus berani Iya. untuk mengejar. Nggak usah setengah-tengah gitu. Oh, Biar Allah lah yang ngatur gitu. iya. Akhirnya saya berangkat dengan biaya tadi Seadanya lah ya. seadanya, bukan seadanya pada saat itu. Lumayan. Lumayan motor loh itu. Saya harus relakan motor itu. Bahkan sampai 1-2 tahun saya ngejar UGM ini. Ya. Gitu. Sampai saya bayar berapa kali tuh hampir habis. Kan Ya. biaya hidup di Jogja juga semurah-murahnya Jogja Ya. pasti kalau orang baru atau dengan lingkungan yang berbeda, terutama pada saat itu makanan yang biasanya kita di sini tuh makan pedes, sambal, wah semua di sana itu manis semua. Jadi hampir Iya, saya iya, enggak iya. ini. Yang saya masuk pada saat itu adalah masakan Padang. Iya. Gitu. Jadi Padang terus setiap hari. Gimana nggak habis uang gitu. Akhirnya apa? Ya. Saya harus berani menghilangkan ego untuk mendaftar ataupun melamar kerjaan menjadi tukang fotokopi. Iya. Dan ini baru kali ini nih di podcast ini saya coba untuk ini. Ya, jadi saya melamar menjadi tukang fotokopi untuk mengumpulkan dana lagi gitu. Iya. Untuk mendaftar pada saat itu Ya, di soalnya kan UNY. Kalau jauh dari rumah kan bukan perkara makan doang, tapi harus Betul. ada tempat tinggal juga kan yang harus Betul, dipikirkan. dan syukurnya waktu itu tempat saya kerja itu disiapkan memfasilitasi tempat tinggal, ada uang makan harian dan ada gaji. Dan itu sesuai dengan harapan. Terbantu banget lah ya. Betul. Ah, Nah, oke, jadi oke. seperti itu. Dan alhamdulillah sambil mengumpulkan uang, saya daftar juga di UNY. Ya. Dan saya tidak sengaja membuka Facebook, ada yang nge-share pada saat itu, Pak Yasni. Ya, jadi Pak Yasni juga berjasa sekali ketika waktu itu kan mengawali mempondasikan LPDP, di terutama di daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga saya bisa lolos LPDP karena informasi itu. Saya mencoba Iya. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2014 2015. Oh. Jadi saya dapat infonya itu dari 2014. Dan 2015 mencoba daftar dan lulus pada saat itu. Dan alhamdulillahnya saya lulus di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan hampir saya mau daftar ulang. Nah, hari terakhir saya daftar ulang di UNY, saya nggak sengaja buka email. Tahu-taunya apa? Selamat Anda lulus di Sebagai- LPDP. Akhirnya uang yang saya buat daftar ulang itu saya simpan. Alhamdulillah. Iya, Lalu iya, pertanyaannya, iya. kenapa milih UPI Bandung gitu? Iya. saya pengen nyari suasana baru aja. Iya. Jadi saya karena hampir 2 tahun saya di Oh. Jogja itu dengan sekelumit persoalan, dengan sekelumit cerita lah gitu. Iya. Akhirnya saya izin resign juga dari pekerjaan sebagai tukang fotokopi, sampai bahkan detik itu ketika saya resign itu bos saya itu nggak tahu saya itu adalah S1 yang sekarang udah lulus S2 melalui beasiswa, dan saya jujur pada saat itu. Padahal waktu itu lagi masa-masanya gini, nanjak terus karir saya di tempat fotokopi. Bahkan pada saat itu sudah ditawarin menjadi manajer pada saat itu, atau leader lah gitu. Di tempat kerja. Di tempat kerja, dan cabangnya kan kebetulan tempat ini lumayan fotokopi tapi besar. Bahkan dia punya cabang-cabang gitu. Lumayan lama berarti ya gap year-nya. Maksudnya untuk dapat beasiswa S2 LPDP. Betul, Dari pertama kali menginjakan kaki ke Jogja terus harus menunggu lama. Oh, tanpa mengurungkan niat sedikit pun itu berat mungkin ya. Bahkan ya, ini mungkin bisa menjadi doa dari orang tua. Saya di 2014 saya tuh sempat pulang karena nggak lulus UGM 2 kali, pada saat itu sekali gitu kan. Saya pulang, yang namanya orang tua ya, orang di kampung gitu, heboh, anak saya berangkat ke Jogja kuliah di UGM. Jadi mumet, padahal ketolak gitu kan. Tapi saya nggak pernah nyalahkan. Ya.
Tapi ternyata itu saya anggap jadi doa. Saya langsung balik daripada harus menjadi beban. Ya. S1 lulus sarjana. S1 tanpa kerjaan, bahkan sudah diheboh-hebohkan di kampung gitu kan. Udah lulus S2 Iya. di UGM Jogja gitu kan. Ya mau nggak mau saya harus berangkat lagi. Berangkat, syukurnya waktu itu masih ada sisa-sisa anggaran gitu kan, sisa-sisa dari penjualan motor. Akhirnya saya berangkat nekat gitu. Nekat berangkat, dari situ saya ini lagi mencoba berusaha untuk daftar di UGM, tapi gagal lagi. Ya itu dah tadi. Gitu. Jadi menarik ya, Oh, jadi iya. menarik ya dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kalau bisa memilih nih Mas Ramli, Jogja atau Bandung? Bandung, Bandung ya. Kenangan atau pahitnya yang lebih banyak di sana? kenangan. Kenangan manisnya. Karena Iya, apa? iya. Di situ saya menemukan jodoh Oh iya, pantas. Di Bandung. di Bandung gitu. Kalau dibandingkan misalkan lebih manis mana kenangan di Jogja dengan Bandung? Pasti Bandung. Bandung. Kalau Jogja itu banyak kan pahit. Jadi itulah yang menyebabkan saya kayaknya ini saya nggak beruntung di Jogja. Iya, gitu. karena baru naik tangga gitu ya. Betul. Akhirnya Oh tangga iya ke ya. Bandung. Kalau di kasusnya pertanian itu baru memulai lah ya, menggarap. Jadi modal doang yang keluar semua. Gitu. Alhamdulillah. Jadi di Bandung saya menemukan banyak hal, terutama lingkungan pondok pesantren waktu itu. Kebetulan di UPI ini kan dekat pondok pesantrennya Darut Tauhid ya. Darut Tauhid, Agin. yaitu tempatnya Agin. Jadi saya di situ banyak ngambil pelajaran, ngambil banyak hikmah. Bahkan saya ambil nyantri pada saat itu. Jadi saya nggak kenal usia, jadi saya harus ikut nyantri lagi. Bahkan lebih tua dari saya juga masih banyak di situ. Uzur. Jadi di situ saya memotivasi. Ini aja usianya udah uzur tapi masih Mau belajar. mau belajar, dan mereka tetap dikatakan santri gitu. Siapapun dia, asal dia sudah ikut di dalam program pesantrennya, Ya. itu sudah menjadi santri. Santri. Iya. Bahkan yang tua-tua pun ikut pakai sal pada saat itu. Dan saya bangga menggunakan sal. Dan Ya, waktu memang itu- saya ingat ya, saya ingat betul ya di apa namanya di kawasan itu ya, misalkan ketika kemis suri-suri gitu ya. Iya. Itu full banget itu kali. Jadi full itu apa namanya? Jalan yang enggak begitu lebar itu jadi full banget. Karena memang agak sempit itu ya. Betul. Agak sempit. Nah, kalau pagi-paginya itu kan di bawahnya itu di mau arah ke timur itu kan itu ada pasar ya. besar. Pasar. Ya, saya dulu sering ke sana, Mas Ramli. Oh, pernah Sering, dulu? iya, jadi sering beli Sering beli makanan. Saya dulu ngekosnya di sini, di sebelum di Geger Kalong. Oh, Gegerlong. Geger Kalong bawah Geger itu. Ya, saya di sana itu. Jadi saya kadang kalau tidak tahan itu kan memang dari makanan kan kita kan beda gitu. Ya kan rata-rata yang orang Lombok yang pecinta pedas itu kalau di sana kan rata-rata itu Manis. iya manis kayak Casablanca itu harum juga kan. Nah, dari makanan kalau saya dulu mengatakan itu makanan Casablanca gitu. Kenapa? Kan harum kan gimana gitu. Jadi Ya, kan itu lidah itu kan nggak bisa dibohongin gitu kan. Jadi sudah Ya. lebih nyaman belilah gitu. Soal rasa tidak pernah bohong. Asal rasa nggak pernah bohong gitu. Memang Bandung itu Enak ya. ya enak. Suasana. Cuacanya juga. Iya agak bersahabat lah ya. Nah, sekarang kan sudah ujung ini. Kan orang mengatakan bahwa gelar tertinggi ya pasti kan saat ini ya dari dokter. Kemudian apa sih harapannya misalkan ke adik-adik kita yang mau mau lanjut studi yang mungkin terkendala dengan biaya ya, terutama ya apalagi ini yang di bagian selatan misalkan yang mungkin tapi ya dalam tanda kutip ya mungkin itu akses informasinya itu tidak sebagus yang di pusat kota. Apa yang mau disampaikan untuk memotivasi mereka bahwa meskipun keterbatasan mungkin ada saja peluang. Kira-kira apa yang mau Mas Ramli sampaikan ke teman-teman kita di bagian selatan? Yang pertama masalah keterbatasan informasi. Sebenarnya udah dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, Saat ini. bahkan kalau bisa kita bandingkan antara memegang HP dengan Al-Quran itu 90% hampir memegang HP. Iya. Oke, betul. Ya,
bener nggak? Betul. Kita bangun tidur pun bukannya megang apa gitu, tapi Iya. yang pertama kali kita pegang adalah HP, langsung. seperti itu. Artinya informasi itu cukup beragam dan tinggal kita pilih-pilih gitu mana informasi yang ini. Jangan sampai semua informasi itu bisa kita telan habis-habisan. Ya kayak tadi informasi yang positif kayak informasi beasiswa itu sangat penting dan itu banyak itu kita dapatkan di baik itu di Facebook maupun dari Instagram. Itu yang pertama, masalah informasi. Yang kedua adalah berguru pada yang ahli lah, Ahlinya, ya. atau yang udah berpengalaman. Contohnya bukan hanya saya aja, bahkan banyak alumni beasiswa. Sementara di NTB ini sangat banyak, termasuk juga pemerintah provinsi juga jor-joran kan, memberikan peluang kuliah Bantuan melalui beasiswa. beasiswa, bantuan beasiswa kepada putra-putra daerah seperti itu. Begitupun dengan beasiswa yang lain, LPDP yang udah high lah gitu di antara level beasiswa regional seperti itu. Nah sekarang itu ada BPI. Nah BPI itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa BPI ini adalah adik kakak dengan LPDP. Jadi kalau dari segi komponen itu hampir sama, tidak ada yang bedanya. Cuman ada beberapa bagian yang memang karena LPDP udah lebih lama, lebih duluan, sehingga ada beberapa komponen lebih baik, lebih bagus lah gitu. LPDP termasuk dari segi sistem, ya nggak perlu diragukan ya, sistem itu LPDP sudah ini. Nah kita memang di BP itu masih terus belajar, terus dikembangkan. Itu yang pertama, masalah informasi beasiswa, akses. Nah yang selanjutnya penting kita mempersiapkan diri, karena kesuksesan itu sesungguhnya kesuksesan itu adalah persimpangan antara kesempatan dan kesiapan gitu. Jadi kadang kesiapan kita ada, kalau kesempatannya nggak ada ya mustahil juga. Jadi antara keduanya itu harus kita gabungkan, jadi harus dikolaborasikan gitu, antara kesiapan maupun kesempatan. Itu ya. Dan yang selanjutnya adalah dari segi administrasi. Jadi adik-adik yang masih kuliah S1 atau bahkan yang SMA, S1 maupun yang S2 mau melanjutkan ke S3 seperti itu, yang harus dipersiapkan adalah karya. Udah jelas, yang lain itu adalah kayak piagam penghargaan, kita pernah ikut juara apa dan sebagainya, termasuk sertifikat kegiatan, sertifikat organisasi itu sangat penting gitu bagi saya. Terutama sertifikat adalah bahasa Inggris, seperti itu, dalam hal ini TOEFL seperti itu. Makanya kenapa sekarang penting kita kursus dan sebagainya, bukan hanya saja kita kursus untuk memperlancar bahasa Inggris. Kalau lebih cepatnya itu adalah kita kursus untuk mendapatkan nilai TOEFL gitu. Kalau mau cepatnya gitu kan. Saya kalau rasa memang orientasinya beasiswa untuk beasiswa ya. Tapi kalau untuk yang lain ya beda lagi. Untuk kerja di industri pariwisata kan beda gitu ya. Beda lagi. Yang ketiga tadi kan persiapan bahasa Inggris itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah kesiapan mental kita. Itu kesiapan mental. Karena banyak yang tidak siap mental, walaupun administrasi lengkap, lolos administrasi, tapi kesiapan mental ketika wawancara sering banyak gagal ketika wawancara. Nah iya, mungkin itu juga sih, karena beberapa teman-teman saya juga begitu, secara administrasi dan bahkan tes juga udah lolos gitu, tetapi ketika proses wawancara akhirnya jatuh gitu kan. Ya mungkin yang nggak dipersiapkan mental sama mewanti-wanti apa yang akan ditanyakan gitu ya, termasuk belum ready sepenuhnya lah gitu. Kadang unpredictable ya. Iya betul. Yang namanya udah pengalaman ya. Hampir ribuan orang yang dia seleksi, diwawancarai. Dan itu ada tiga pewawancara kan. Ada psikolog, akademisi dan ada praktisi. Dan ya sulit kita menebak. Kayak psikolog gitu. Dia udah tahu ngebaca, ketika kita duduk saja udah dia tahu. Gitu. Sehingga dia tahu apa yang harus dia tanyakan ke kita. Dari biodata nanti ada celah-celahnya di situ gitu. Bahkan ada yang benar-benar nangis, ada yang nangis dibuat-buat seperti itu. Iya. Nah kalau sarannya nih buat kesiapan mental ketika interview, Public speaking.
public speaking, kepercayaan diri. Ya, tingkatkan Gitu. kepercayaan diri. Ya, Tapi saya rasa kalau kepercayaan diri tergantung dari pengalaman juga, karena itu berpengaruh besar Jam kan latar terbang. belakang ya, jam Iya, terbang. jam terbang seperti itu. Sama apa yang mau disampaikan mungkin juga Ya. penting. Selain public speaking, Hmm. jam terbang, menguasai materi. Ya. Kalau kita nggak menguasai materi itu bahaya Iya. itu. Kadang kita udah persiapkan, karena kan nggak dipersiapkan dalam arti kita harus rancang, kita skenario, Iya. kita mau ngomong apa, mau ngomong. Nah, Tapi begitu sudah ini, kalau mental kita kurang, down kita. Bahkan itu yang salah ketika kita hafalin. ya. Apa yang kita mau? Oh, berarti bukan metode yang efektif penghafalan. Betul, nggak baik. Ya. Bahkan bila perlu nggak usah dihafalin, Ya. let it flow aja. Oh. Asal kita percaya diri saja dan kita menguasai materi apa yang menjadi kelebihan dari diri kita. Ya. Kuasai diri kita sendiri aja sebelum kita mau menguasai Ya. orang lain. Seperti itu. Bang Ramli ini kan udah 2 kali interview LPDP. Betul. Pernah blunder gak pas di interview? Ya, selama ini kan berarti aman. Aman. ya? Lolos terus kan? Lolos terus, berarti gak Dan pernah. syukurnya BPI itu nggak, yang angkatan pertama kita nggak ada wawancara. Oh, nggak ada wawancara langsung Nggak ada seleksi. wawancara. Iya. Kecuali di LPDP ada. Gitu. Yang selama ini alhamdulillah kan berarti. Ya, tapi yang saya lihat itu adalah kejujuran kita. Iya. Gitu. Ya jujur, saya nggak bisa bahasa Inggris, daripada saya buat-buat, saya bisa bahasa Inggris nanti Ya. dites. Iya, iya. Sampai saya dipaksa itu, ayo dong ngomong apa yang kamu bisa. Nggak bisa pak, gitu. Mungkin karena itu kejujuran saya. Kejujuran Ya ya. kadang makanya penilaiannya mereka itu relatif gitu. Ya. Kadang ada hal-hal walaupun kita ini ya bisa saja karena terlalu percaya diri, Ya. terlalu menyerahkan pada ikhtiar apa yang sudah kita, saya sudah lengkap ini. Ya kadang itu bisa menjadi pengganjal begitu. Oh, oke. Sehingga kita lupa akan ada zat yang meloloskan kita, yang maha kuasa gitu. Berarti percaya diri itu bagus, tetapi berlebihan juga nggak bagus. Nggak bagus. Oh, nggak bagus. Jadi kita lebih mengukur diri. Iya. Berarti kembali ke lagu ke Roma yang sedang-sedang saja. Yang sedang aja. Ya, sih. Ya itu saja. Ya, jadi semakin menarik ya. Berarti apa namanya? Sekarang kan ada alternatif tuh bagi teman-teman itu yang dalam apa ya? Dalam tanda petik itu ekonominya kita itu yang enggak begitu baik gitu kan ya. Sudah jadi tembak beasiswa saja kan gitu. Betul. Iya. Nah, kalau selain dari bahasa Inggris nih, Bang Ramli, apa saja persiapan yang sulit, yang paling sulit lah gitu? Oke. Yang mungkin ada yang karena beda-beda kesulitan latar belakang ya. Ada yang sulit di IC, ada yang sulit di TOEFL gitu kan, ada yang sulit sertifikat, mau cari rekomendasi di siapa gitu kan, berbeda-beda masalahnya kan. Nah, kalau dari Bang Ramli sendiri nih, kesulitan yang paling dialami pas mau apply beasiswa itu apa? Kesiapan kita itu kan dilihat kadang dari essay. Ya. Yang kedua adalah personal statement kalau di BPI. Yang ketiga adalah proposal riset kita. Kesiapan kan bisa dilihat. Wah, ini kayaknya kurang mendalam. Ini kayaknya dia ngambil ngutip dari mana gitu kan. Anggap lagi hasilnya tinggi mungkin, atau ini. Ya, dari 3 komponen tadi. Ya, essay kadang dia nggak siap. Kalau dalam negeri proposal risetnya pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, Gitu. iya. Yang dalam negeri, yang luar negeri Baru pakai bahasa Indonesia. seperti itu. Jadi itu juga penting. Jadi personal, ada tata caranya membuat essay yang benar, membuat personal statement yang baik gitu ya. Bahkan termasuk proposal riset itu sangat dinilai karena apa? Itu yang akan membawa kita kan untuk Ya. lulus cepat atau tidak cepat. Nah, ini kayaknya sulit ini. Ya, tidak realistis. Ya. Kadang itu dilihat dari proposalnya. Yo kok proposalnya jamak-jamak banget lah Ya. gitu. Arti kan Dikirain nggak serius lah ya. iya, jadi serius. Begitupun personal statement. Nah, di personal statement itu lebih pada menggambarkan diri kita. Kan ada bagian-bagiannya dari bab 1, bab 2, bab 3 ada pengenalan. Misalkan dari pengenalan diri kita, terus kelebihan kita, Iya. terus jurusan kita, terus komitmen kita terhadap
diri kita bisa cepat selesai tepat waktu atau tidak. Apa yang membuat diri kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa selesai tepat waktu. Nah, disitulah di personal statement itu kita gambarkan gitu. Nah, sehingga di bagian akhir itu adalah setelah selesai mau berikan apa kepada negara kita, sumbangsikan apa kepada daerah kita, ke institusi kita itu. Kalau di LPDP yang terbaru, setahu saya personal statement itu langsung disatukan sama isi. Ya itu LPDP. Ya LPDP. Kalau BPI dia dipisah. Nah kalau personal statement ini saran dari Pak Ramli harus menggambarkan banget lah kita ya, gitu. Betul. Harus menggambarkan. Jadi bagaimana pinternya kita menjual diri di situ. Gitu ya. Jadi menjual diri tentu dengan bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan EYD dan aturan yang standar lah gitu. Seperti itu insya Allah. Kalau sudah dari segi administrasi sudah nah satu lagi portofolio itu penting. Atau istilah kalau ini CV lah gitu. Ya kurikulum vitae. Tapi kalau di LPDP kan langsung di aplikasinya. Di Ya aplikasinya. betul. Kita kalau kita masih di BP itu masih menggunakan form biasa. Tapi mungkin di beasiswa yang disponsori oleh lembaga lain kayak seperti AAS atau yang di NTB kan itu membutuhkan CV lah ya. Ya harus itu. Rata-rata memang portofolio itu sangat penting karena itu yang nanti akan selain personal statement, CV itu penting untuk melihat rincian dari tahun ke tahun kita ngerjain apa sih karya kita ini. Karena nggak mungkin nanti karya itu semuanya kita print ataupun kita input, sehingga CV itulah yang menguatkan. Ini penting juga ya. Nah kadang dilihat ada beberapa tahun kok ada selang di situ gitu. Ada selang 1 tahun 2 tahun kita nganggur, nggak punya kerjaan, nanti itu bisa menjadi itu pertimbangan yang kuat. Pertimbangan bila perlu kalau ada kesempatan gitu ya, sebelum nanti daftar beasiswa isilah hampir setiap tahun itu nggak boleh nih ada yang tergap gitu ya. Ada jeda kita tidak melakukan sesuatu dan aktivitas yang positif ataupun yang bermanfaat, baik itu dalam bentuk kerjaan ataupun program dan sebagainya. Perlu dari sekarang nih persiapan program-program, terutama kalau di BPI kan dia berbasis pada beasiswa untuk yang memiliki pekerjaan status atau job kayak dosen, calon dosen, pelaku budaya, guru, dan juga beasiswa prestasi. Bertupel juga kalau BPI. Semuanya. Oh, semuanya. Kalau sekarang itu hampir udah. Tapi Iya. rata-rata yang menjadi penentu kita adalah yang faktor utama adalah LOE harus dipenuhi. Artinya kalau sudah kita lulus di kampus artinya kan LOE sudah aman lah. Gitu. Sehingga kalau LOE di kampus sudah lewat, cenderung di BPI-nya aman. Tapi itu kan sekarang baru angkatan kedua, dua angkatan. Ya kita nggak tahu angkatan ketiga dan selanjutnya bisa saja diperketat sama kayak dulu LPDP juga awal-awal itu agak longgar gitu ya. Agak longgar. Walaupun pada saat itu LPDP banyak juga sih yang awal-awal itu ditolak. Begitupun BPI angkatan pertama banyak yang ditolak ya banyak gitu. Tapi kan yang tahu kriteria yang diloloskan, terus apa-apa saja yang membuat dia terganjal untuk tidak lolos dari BPI kan BPI yang tahu gitu kan. Seperti itu. Ya semakin menarik aja ini obrolan kita ini seputar beasiswa ini. Namun waktu kita ini yang agak terbatas ini, Mas Ramli. Ya semoga di sesi berikutnya kita bisa perpanjang waktunya untuk podcast ini. Nah jadi sebagai ucapan penutup, mungkin apa yang paling urgen yang harus disampaikan saat ini sebagai bahasa penutup lah untuk podcast beasiswa ini. Silahkan mungkin bisa 3-4 kalimat. Kalau saya boleh mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat. Ada dua orang di situ, yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya, walaupun harus berdarah-darah untuk mendapatkan beasiswa. Tidak ada alasan untuk tidak kuliah karena ekonomi. Tidak ada alasan tidak kuliah karena gara-gara tidak bisa bahasa Inggris. Insya Allah Allah akan mudahkan selama kita memiliki keinginan yang kuat, ikhtiar yang kuat, dan keberanian. Insya Allah semua akan bisa. Ya, super sekali. Mungkin itu kalimat penutup yang disampaikan. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang pada malam hari ini kebetulan menyaksikan channel Guru Dana, jadi tetap nongol ya dan nyimak terus. Nah, jadi Guru Dana ini teman-teman sekalian adalah channel inspirasi untuk pengetahuan, pengalaman, dan juga success story dari dari tokoh yang kita undang. Nah, jadi saya Guru Dana, host pada malam hari ini bersama Mas Ali ya. Ya, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Salam.